otak keluar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi biofarmaseutika mengenai sediaan nasal dan pulmonal. Jadi yang pertama di sini kita masuk untuk anatomi fisiologi dari saluran napas. Di mana saluran napas ini terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu alveoli. Di mana pada rongga hidung ini terdapat silia dan mukus. Di mana silia ini berfungsi untuk menggerakkan mukus, sedangkan mukus ini merangkap dari partikel asing. Lalu untuk bagian paru sendiri itu alveoli ini memiliki luas permukaan sangat besar, yaitu kurang lebih 70 sampai 100 meter persegi, lalu vaskularisasi yang tinggi dan sangat mendukung absorpsi obat ke sirkulasi sistemik. Selanjutnya dari sediaan nasal. Biofarmaseutika sediaan nasal ini memiliki proses pertama deposisi obat di mukosa hidung, lalu disolusi dalam mukus, difusi melalui epitel, dan absorpsi ke pembuluh darah atau saraf olfaktori. Faktor-faktor penting yang mendukung itu ada pH mukosa, viskositas mukus, dan waktu kontak obat. Selanjutnya keuntungan dari sediaan nasal. Keuntungan dari sediaan nasal di sini yang pertama itu ada vaskularisasi yang tinggi, di mana absorpsinya itu cepat, lalu dia itu tidak mengalami first pass metabolism. Nah, yang ketiga itu dapat langsung ke otak atau nose to brain delivery melalui saraf olfaktori, di mana nasal ini sendiri itu sangat cocok untuk terapi sistem saraf pusat. Yang berikut hambatan dari sediaan nasal. Nah, yang pertama itu clearance mukosiliar, di mana obat itu cepat tereliminasi, lalu degradasi enzimatik, di mana enzim lokal seperti sitokrom P450. Kemudian hambatan yang berikutnya itu volumenya atas rongga hidung. Nah, dia ini menyebabkan bioavailabilitas rendah jika tidak diformulasi dengan baik. Selanjutnya untuk yang sediaan paru. Jadi biofarmaseutika sediaan paru ini dia melibatkan deposisi partikel di saluran napas, lalu disolusi obat dalam cairan paru, difusi melalui epitel alveoli, dan masuk ke sirkulasi sistemik. Di mana paru ini sangat efektif untuk obat dengan aksi cepat, misalnya bronkodilator. Selanjutnya untuk deposisi partikelnya, ukuran partikel itu menentukan lokasi dari deposisi seperti 10 mikro itu tertahan di orofaring, lalu yang 1 sampai 5 mikrometer itu mencapai bronkiolus dan alveoli. Kalau yang di bawah 1 mikrometer dia itu akan terhirup kembali dan itu tuh tidak efektif. Selanjutnya absorpsi di alveoli. Jadi membran alveoli itu sangat tipis, di mana kurang lebih dari 0,1 sampai 0,5 mikrometer. Lalu luas permukaannya itu besar, dan dia itu memungkinkan absorpsi cepat bahkan untuk makromolekul. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dari biofarmaseutika. Faktor-faktor yang mempengaruhi di sini ada 4, yaitu volume mukus, laju pernapasan. Baik, saya ulang. Jadi faktor yang mempengaruhi biofarmaseutika itu ada yang pertama itu volume mukus, lalu yang kedua itu ada laju pernapasan, yang ketiga itu ada kelarutan obat dalam cairan paru atau surfaktan, dan faktor yang terakhir itu adalah kondisi patologi seperti asma dan COPD. Berikut mekanisme deposisi dan absorpsi. Nah, terdapat 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama itu impaksi inersial atau partikel besar itu tertahan. Lalu sedimentasi gravitasi atau partikel itu sedang mengendap. Dan yang terakhir itu difusi brownian, yaitu partikel kecil itu bergerak acak. Yang mana setelah itu obat itu berdifusi melewati membran dan masuk ke sirkulasi. Selanjutnya parameter dari BABE sediaan inhalasi. Jadi penilaiannya itu meliputi bioavailabilitas lokal atau paru dan sistemik. Lalu yang kedua itu korelasi in vitro in vivo. Lalu untuk metode ujinya sendiri itu menggunakan cascade impactor,
Karena itu untuk mengukur distribusi ukuran partikel aerosol. Selanjutnya di sini itu ada formulasi dan strategi evaluasi. Karena pendekatan untuk meningkatkan efektivitasnya itu ada dua, yaitu penambah penetrasi, lalu yang kedua itu teknologi. Nah, teknologi yang digunakan ini ada dua, yaitu liposom dan nanopartikel. Selanjutnya, untuk alat penghantarannya sendiri itu menggunakan MDI atau Metered Dose Inhaler. Lalu yang kedua itu DPI atau Dry Powder Inhaler. Dan yang terakhir itu ada nebulizer. Nah, pemilihan alat ini sangat mempengaruhi dari keberhasilan terapi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.